Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sebab karena anugerah dan kasih-Nya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dalam kebaktian doa Rabu hari ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi biarlah kita tetap dapat menikmati hadirat Tuhan melalui setiap puji-pujian yang kita nyanyikan, setiap doa yang kita panjatkan, dan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Sebelum kita lebih jauh menikmati hadirat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, sehingga kita siap untuk menyembah Dia, menikmati kasih-Nya yang begitu indah, melalui kebaktian doa Rabu hari ini. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Doa teduh. Amin. Mazmur pasal yang ke-86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Mulia bagi Allah untuk semua karyanya yang begitu indah dan mulia. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Dia dan memuliakan Dia dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi bagaimana diriku, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahnya menyelamatkan kita semua. Kuasamu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu menyenangkanmu Tuhanku. Segala puji bagi karya yang diberikan. Mari darahnya menyelamatkan kita, selamatkan, kuasanya membangkitkan kita semua. Bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Untuk semua karyamu Tuhan, untuk semua karyamu. Mari kita berdoa. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu yang begitu indah di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan di dalam hidup kami, yang menjadi pegangan hidup kami,
yang menjadi penolong dan sandaran hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan, kalau Tuhan tidak ada di dalam hidup kami, kami mungkin tidak bisa menjalani hidup ini. Tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu kami boleh menatap hari demi hari, melangkah demi langkah di dalam hidup ini, karena kami punya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami benar-benar boleh menikmati kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, agar kami diubahkan oleh setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Dan kami mohon Tuhan Engkau ampuni kami, kalau Tuhan dapati hati kami penuh dengan cacat dan celah. Kami mau menikmati Tuhan di dalam kebaktian doa Rabu hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah sumber pertolongan dan kekuatan kita yang sejati. Marilah kita terus berseru dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Mari kita naikkan sebuah pujian, Yesus padamu ku berseru. Katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dia adalah Tuhan, kekuatan dalam hidup kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus menjadi tempat kita berseru. Sebab firman Tuhan berkata, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti mendengarkan setiap seruan hati kita. Marilah kita datang kepada Dia, membawa setiap kerinduan hati kita melalui doa syafaat yang kita akan naikkan hari ini. Yang pertama, kita mau berdoa untuk kondisi dunia saat ini, yang mana kita tahu bahwa banyak negara
yang tengah menghadapi pandemik virus COVID-19. Kita tahu negara saat ini telah memasuki fase new normal. Namun ada beberapa negara yang tengah menghadapi gelombang kedua dari virus ini. Belum lagi kalau kita menonton ataupun membaca berita-berita yang ada. Penyebaran virus ini menurut beberapa ahli bisa melalui udara. Dan juga ada beberapa sektor yang menjadi terganggu, terutama sektor ekonomi dan kesehatan. Serta berbagai masalah yang ditimbulkan oleh pandemik ini. Dan mungkin kita juga sudah ada yang mulai putus asa dengan keadaan dunia saat ini. Tapi seperti pujian yang kita nyanyikan, bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan pertolongan kita. Untuk itu, mari kita datang berseru kepada Dia. Kita berdoa agar Tuhan segera memulihkan dunia ini. Dan kita berdoa agar iman kita tetap kuat, teguh berharap kepadanya. Mari kita berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami tahu Tuhan, kondisi dunia saat ini sedang dilanda masalah demi masalah. Bahkan Tuhan, mungkin kami mulai kehilangan pengharapan kami. Kami sudah mulai putus asa melihat dunia ini. Banyak sektor-sektor yang terganggu, terutama sektor perekonomian dan kesehatan. Bahkan negara-negara yang sudah mulai memasuki fase new normal mungkin harus kembali menghadapi gelombang kedua dari virus ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan dunia ini dari setiap masalah yang ada. Kami perlu Tuhan untuk menghadapi masalah ini. Kami butuh Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan iman kami tetap kuat, tetap teguh ketika ada masalah. Kami datang kepada Tuhan, kami bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi penolong. Tuhanlah yang selalu menyertai hidup kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan pulihkan kondisi dunia saat ini. Pulihkan kondisi perekonomian yang ada. Kesehatan Tuhan juga pulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk pemerintahan yang ada di dunia ini, termasuk pemerintahan Indonesia. Kita berdoa agar kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap pemerintahan yang ada, agar dapat menentukan dan memutuskan setiap kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus ini, dan juga dapat memperbaiki keadaan ekonomi yang memburuk akibat virus ini. Serta kita tidak lupa juga berdoa agar para masyarakat dapat mendukung setiap kebijakan yang diputuskan oleh setiap pemerintah, mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Untuk pemerintah agar diberi hikmat dalam memutuskan setiap kebijakan. Dan kita berdoa buat masyarakat Indonesia terkhusus agar dapat bekerja sama mendukung kebijakan pemerintah yang ada. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan buat pemerintahan kami, khusus pemerintahan Indonesia Tuhan. Kami tahu tidak mudah memutuskan, menentukan setiap kebijakan yang ada. Untuk itu kami mohon biarlah Tuhan berikan hikmat kepada para pemerintah kami, para pemimpin kami. Agar mereka semua Tuhan boleh menentukan yang terbaik untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Dan juga boleh memulihkan keadaan perekonomian yang sangat memburuk Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Berikan juga hikmat kepada setiap masyarakat yang ada, masyarakat Indonesia. Agar mereka semua Tuhan boleh patuh di dalam setiap menjalankan kebijakan pemerintah yang ada. Tuhan, tolong pemerintah kami. Biarlah juga bangsa Indonesia, rakyat Indonesia boleh bekerja sama bergandengan tangan
cepat memberhentikan penyebaran virus ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketiga, kita tidak lupa untuk selalu berdoa bagi tenaga medis dan para relawan yang saat ini tengah berjuang merawat setiap pasien yang positif terkena virus corona. Kita berdoa agar Tuhan senantiasa memberikan sukacita, perlindungan, serta kekuatan kepada para tenaga medis dan para relawan selagi menunggu uji klinis vaksin selesai. Kita juga berdoa untuk setiap pasien yang juga dirawat, agar mereka semua cepat dipulihkan dan dapat kembali melakukan setiap aktivitasnya. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa menyerahkan buat tenaga medis dan para relawan yang berjuang menghadapi di garis depan virus ini. Kami tahu mereka juga mungkin sudah kelelahan. Tapi kami mohon Tuhan, berikan mereka hati yang penuh dengan sukacita untuk merawat setiap pasien yang ada. Biarlah mereka Tuhan berikan hati seperti hati Tuhan, yang boleh mengasihi setiap pasien-pasien yang ada. Mereka boleh bertanggung jawab dengan profesi yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan berkati juga para pasien yang ada. Tidak mudah ketika mereka divonis ada penyakit ini, virus ini di dalam tubuh mereka. Tuhan mohon biarlah Engkau yang pulihkan. Tuhan boleh sembuhkan sakit penyakit mereka. Dan biarlah Tuhan mereka selalu merasa bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Ketika mungkin mereka karantina, mereka harus sendiri. Tuhan boleh bersama-sama dengan mereka, menemani mereka hingga selesai setiap perawatan yang ada. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap para relawan, para tenaga medis, dan setiap pasien-pasien yang ada. Di doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hanya pada Yesus kita berseru, karena Dia menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kita nyanyikan kembali pujian ini, Yesus padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus padamu ku berseru. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yang keempat, kita berdoa untuk setiap gereja-gereja yang juga masih terus mempersiapkan ibadah-ibadah online maupun webinar-webinar yang ada. Terkhusus kita berdoa untuk gereja GI Ho Im Tong. Kita berdoa untuk setiap persiapan hamba-hamba Tuhan dan aktivis yang akan melayani, mulai dari kebaktian anak, kebaktian remaja, hingga kebaktian umum, agar mereka semua dipakai Tuhan untuk memberkati setiap jemaat. Dan kita juga berdoa untuk setiap webinar maupun pembinaan yang dilakukan secara online. Kita berdoa agar setiap jemaat yang mengikuti dapat diberkati melalui kegiatan ini. Mari kita berdoa buat dua hal ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan buat gereja kami GI Ho Im Tong Tuhan, di dalam mempersiapkan setiap kebaktian-kebaktian online maupun webinar pembinaan yang ada. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan, para aktivis yang Tuhan masih izinkan mereka untuk melayani.
Tuhan berikan mereka hati yang siap benar-benar mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat yang beribadah di rumah. Tuhan berkati juga webinar maupun pembinaan yang dilakukan secara online. Agar setiap jemaat yang mengikuti pembinaan maupun webinar ini, mereka boleh merasa diberkati, kembali di-recharge, dikuatkan kembali Tuhan. Dan Tuhan berkati gereja kami, berkati ketua majelis kami Tuhan. Tuhan yang akan berikan juga hikmat kepada beliau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kelima, kita berdoa untuk setiap anak-anak yang juga sudah mulai memasuki ajaran yang baru maupun jenjang yang baru. Kita tahu bukan hal yang mudah, di mana mereka harus beradaptasi dengan pelajaran yang baru maupun dengan cara belajar yang baru juga, yaitu belajar online. Kita tahu tidak mudah semuanya. Mari kita dukung mereka dalam doa agar Tuhan memberikan sukacita dalam menghadapi masa-masa adaptasi dan juga memberikan pengertian sehingga walaupun belajar secara online, mereka tetap mengerti setiap pelajaran yang mereka pelajari. Kita juga tidak lupa untuk berdoa bagi setiap guru-guru maupun orang tua yang juga harus mengajar ataupun mendampingi, agar kiranya Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak SD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan mungkin yang sedang di perguruan tinggi, masuki tahun ajaran yang baru, jenjang yang baru. Tidak mudah Tuhan, di mana mereka harus beradaptasi dengan cara belajar online. Tuhan, mohon kiranya Engkau yang akan bantu mereka, berikan pengertian kepada mereka, sehingga ketika mereka belajar, mereka boleh fokus, mereka boleh mengerti setiap pelajaran yang diajarkan. Dan Tuhan berkati guru-guru dan para orang tua yang mengajarkan maupun mendampingi. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk setiap jemaat atau rekan kita yang kita tahu sedang dalam pergumulan sakit penyakit, mungkin tengah di dalam pergumulan kesulitan ekonomi maupun relasi dalam keluarga. Dan mungkin pergumulan-pergumulan yang kita ketahui, kita bawa mereka semua di dalam doa kita. Kita bisa sebut nama mereka pribadi lepas pribadi dalam doa kita. Kita minta agar Tuhan memberikan mereka kekuatan, memulihkan keadaan mereka, serta hati mereka diberikan hati yang penuh dengan sukacita untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan buat rekan-rekan kami, jemaat kami Tuhan, yang tengah di dalam pergumulan sakit penyakit yang ada. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan sembuhkan sakit penyakit. Kalau Tuhan dapati mereka semua sedang dalam sakit, mungkin mereka yang saat ini sulit untuk datang ke dokter karena ada virus ini, Tuhan mohon biarlah Tuhan sendiri yang pulihkan mereka. Pakai setiap obat-obatan, setiap perawatan yang mereka jalani untuk boleh memulihkan mereka. Untuk setiap jemaat yang sedang kesulitan di dalam ekonomi, Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka. Tuhan, mungkin ada permasalahan di dalam relasi keluarga, Tuhan boleh pulihkan sehingga semuanya Tuhan boleh kembali normal, boleh mempunyai hati yang penuh dengan sukacita menghadapi setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, kita berdoa untuk keluarga kita dan pergumulan kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita minta Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga keluarga kita, dan juga menolong dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap pergumulan. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
bahwa ketika kami berkumpul sendiri, ada Tuhan menyertai kami. Ada Tuhan yang tahu pergumulan kami. Tuhan, mohon berkati keluarga kami yang mungkin sedang jauh, tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan lindungi mereka, berikan kekuatan. Kalau Tuhan dapati ada masalah, Tuhan selesaikan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami menaikkan doa kami, Tuhan sudah tahu. Tuhan sendiri yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti rencana Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh bersabar menantikan jawaban doa-doa kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mendengarkan setiap seruan hati kami. Biarlah kami boleh tetap terus setia, berharap dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini, selain memuji Tuhan, kita juga bisa berkumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan, terutama kita akan sama-sama berdoa setelah ini. Saudara-saudara, mari kita akan berdoa sebelum kita terlebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita arahkan fokus kita kepada Tuhan, dimanapun kita berada, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami punya kesempatan untuk meluangkan waktu dalam seluruh aktivitas kegiatan kesibukan kami untuk tenang sejenak, fokus hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Kami sungguh rindu ya Tuhan, Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau juga yang menuntun kami hari demi hari, waktu demi waktu dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan menjadi pribadi yang semakin hari semakin dewasa, yang semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan, yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu dalam hidup, dalam keseluruhan aspek hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang memakai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berbicara melaluinya. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ini kerinduan kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 705 didirikanlah sebuah hotel. Hotel ini berada di Jepang dan sampai hari ini saudara masih beroperasi. Saudara-saudara, hotel ini bernama Nishimaya Onsen Keinkan. Nishimaya Onsen Keinkan. Didirikan pada tahun 705. Atau dengan lain kata, sudah 1315 tahun sampai hari ini. Dikelola oleh generasi ke-52 dari pendiri yang pertama. Sudah 52 generasi mengelola hotel ini. Dan sampai hari ini masih sangat diminati oleh banyak orang. Saudara-saudara, banyak orang bertanya-tanya, banyak orang menjadi penasaran apa yang sebenarnya menjadi rahasia dari kesuksesan bisnis, dari bertahannya bisnis ini. Bisnis yang dijalankan oleh keluarga turun-temurun masih bisa bertahan sampai hari ini. Apa yang menjadi rahasianya? Ternyata mereka mempunyai 3 prinsip yang terus mereka pegang teguh sampai hari ini. Yang pertama adalah kekeluargaan. Baik karyawan, baik pemilik menganggap satu sama lain sebagai anggota keluarganya. Sehingga mereka melihat tempat ini tidak hanya sebagai tempat kerja, tetapi juga adalah rumah mereka. Ada orang-orang yang meneruskan posisinya kepada anak-anaknya, kepada cucunya juga. Contohnya kalau mereka dari awal generasi pertama bekerja di hotel ini sebagai resepsionis, maka mereka akan mewariskan jabatan ini atau posisi ini kepada anaknya, kepada cucunya.
Ada yang 4 generasi, 5 generasi sudah bekerja di dalam posisi yang sama, diturunkan terus-menerus. Karena mereka menganggap tempat ini bukan hanya sekedar tempat bekerja, tapi juga adalah rumahnya. Prinsip yang kedua yang dipegang oleh hotel ini adalah pelayanan. Pelayanan harus ekstra, pelayanan harus sangat baik, pelayanan harus sangat memuaskan. Dan yang ketiga adalah perubahan. Meskipun tampak luar dari hotel ini tidak berubah setelah 1315 tahun sampai hari ini. Mungkin mereka akan mengadakan sedikit renovasi sana-sini. Tetapi bentuk luar tetap dipertahankan, hanya yang di dalamnya mereka tambahkan dengan fasilitas-fasilitas sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan para wisatawan, para tamu yang mendatangi hotel mereka. Saudara-saudara, konsep yang dimiliki ini yang membuat hotel ini terus bertahan tidak tergerus oleh zaman. Saudara, bila ada orang bertanya kepada kita, apa yang membuatmu menjadi seorang Kristen? Apa yang sesungguhnya engkau pikirkan? Apa yang engkau pegang dalam menjalani hidupmu sebagai orang Kristen? Kira-kira jawaban kita apa, saudara? Memang kita tidak akan hidup sampai 1315 tahun lamanya. Bahkan orang yang paling panjang usia di bumi pun tidak hidup selama itu. Tetapi perjalanan ikut Tuhan adalah sebuah perjalanan yang jauh lebih penting daripada bertahannya sebuah bisnis. Lalu apa yang menjadi jawaban kita ketika kita ditanya oleh orang? Apa sih yang menjadi prinsipmu di dalam ikut Tuhan? Apa yang menjadi konsepmu di dalam menjadi orang Kristen? Kira-kira jawaban kita apa, saudara? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat hal ini. Mari kita buka sama-sama di dalam Kolose pasal yang pertama. Kitab Kolose pasal yang pertama kita akan melihat, saudara-saudara, dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Melalui ayat ini kita bisa memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya, apa sih yang sebenarnya menjadi konsep prinsip hidupmu sebagai seorang Kristen? Kita bisa menjawab dengan mengatakan, konsepku ketika aku ikut Tuhan, ketika aku menjadi orang Kristen, adalah hidup harus layak di hadapan Tuhan. Hidup harus layak di hadapan Tuhan. Hidup harus layak di hadapan Tuhan dengan meninggikan Kristus dalam hidupku. Meninggikan Kristus dalam hidup kita menjadi sebuah konsekuensi logis, menjadi sebuah hal yang sudah wajar kita lakukan, saudara. Mengingat apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan dalam hidup kita. Mengingat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam hidup kita. Di dalam Tuhanlah kita diperdamaikan. Dalam Tuhan Yesus kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dalam Tuhan Yesus kita punya hidup baru. Dalam Tuhan Yesus kita punya sumber kehidupan yang tidak pernah kering sampai selama-lamanya. Di dalam pengenalan terhadap Tuhan Yesuslah aku terus-menerus bertumbuh. Itu sebabnya ketika aku mengingat Tuhan, ketika aku mengenang akan karyanya dalam hidupku, itu mendorong aku untuk punya konsep. Aku harus layak, aku harus hidup layak di hadapan Tuhan. Hidupku harus berkenan di hadapan Tuhan di dalam segala hal. Saudara-saudara, hidup di hadapan Tuhan dengan layak merupakan satu hal yang penting. Saudara-saudara masih ingatkah perumpamaan tentang anak yang hilang? Saudara-saudara, sebelum dia
melakukan segala hal yang membuat hidupnya hancur. Apa yang ia lakukan? Begitu ia mendapatkan harta dari orang tuanya, ia langsung meninggalkan ayahnya. Alkitab mencatat pergi ke negeri yang jauh, pergi di satu tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengingat dia, yang mengenal dia. Pergi ke satu tempat di mana papanya tidak punya koneksi, tidak punya kenalan, tidak punya pengaruh. Dia pergi ke satu tempat di mana bukan di hadapan papanya dan menjalani hidup yang tidak layak. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus senantiasa memastikan hidup kita bukan di negeri yang jauh, tetapi hidup kita ada di depan mata, pengawasan mata dari Tuhan kita. Saudara-saudara, kita harus memastikan hidup kita layak di hadapannya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang masih berpotensi untuk berdosa, dan kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa, tentu tidak mudah bagi kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Banyak sekali tantangan, godaan, cobaan. Banyak sekali cibiran yang akan kita terima. Begitu pula sesungguhnya yang terjadi dengan jemaat di Kolose. Jemaat ini tidak didirikan oleh Paulus, tetapi didirikan oleh rekan sekerja Paulus bernama Epafras. Epafras melaporkan kepada Paulus pekerjaan mendirikan gereja atau jemaat di Kolose ini adalah jemaat yang baik. Mereka menyatakan buah-buah di dalam perjalanan mereka ikut Tuhan. Namun, ternyata di dalam jemaat itu ada penyusup-penyusup, orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang berbeda di luar Kristus. Mereka mengajarkan bahwa untuk berkenan kepada Tuhan, engkau harus melakukan tindakan-tindakan lahiriah. Untuk percaya kepada Tuhan tidak cukup hanya percaya saja. Untuk berkenan kepada Tuhan tidak hanya cukup percaya saja. Engkau harus melakukan tindakan lahiriah. Harus ada sebuah perbuatan supaya kamu cukup layak di hadapannya. Untuk kamu layak di hadapan Tuhan, tidak cukup hanya dengan pengertian tentang Kristus saja. Harus belajar filsafat-filsafat Helenistik di zaman itu. Dengan begitu hidupmu lebih sempurna dan kamu lebih layak. Dan untuk apa sih hidup hanya untuk Tuhan? Bukankah Yesus hanya salah satu dari berbagai banyak dewa yang kita sembah? Dia hanya salah satu saja. Saudara-saudara, tantangannya begitu banyak. Begitu pula dengan di zaman kita, bukan? Di zaman kita, saya pernah mendengar ada orang berkata, saya mah percaya semua Tuhan, Pak. Kenapa? Supaya jadi cadangan. Kalau yang ini nggak mau jarab, saya bisa ganti yang lain. Jadi siapa tahu waktu saya mati, yang ini ternyata nggak bisa selamatin, yang ini nggak bisa selamatin, setidaknya saya punya koleksi. Untuk salah satu setidaknya pasti ada deh yang bisa menyelamatkan saya. Dan yang kedua, ada juga yang mengajarkan di dalam zaman ini, saudara-saudara, iman kepada Tuhan Yesus saja. Hidup dalam Tuhan Yesus saja tidak cukup. Kamu perlu melakukan usaha-usaha untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Ada juga yang mengajarkan di dalam zaman ini, pengenalan kepada Kristus tidak cukup. Kita perlu ilmu-ilmu yang lain. Kalau enggak, kamu mau makan apa? Apakah dengan pengenalan kepada Kristus saja cukup? Tentu tidak cukup. Kamu tidak perlulah terlalu takut kepada Tuhanmu begitu. Apalagi di zaman corona kayak begini, kita susah sekali mencari pekerjaan. Akan ada baiknya juga kalau kamu ya apa aja deh asal bisa menghasilkan uang begitu. Saudara-saudara, di dalam zaman yang serba cepat ini kita cenderung untuk mengambil jalan pintas. Manusia cenderung maksud saya untuk mengambil jalan pintas. Apalagi kita yang hidup di Indonesia, saudara. Kita familiar sekali bagi kita untuk tahu bahwa sebenarnya untuk segala sesuatu ada jalan pintasnya begitu. Apalagi ditambah lagi dengan zaman yang semakin lama semakin cepat bergeraknya. Langkah zaman semakin hari semakin cepat. Di dalam zaman ini kita didorong untuk segera menyelesaikan masalah. Dan hal-hal inilah yang saya sebutkan tadi, dan mungkin masih banyak hal dan pasti lebih banyak hal di luar itu
yang membuat kita tidak mudah untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang untuk mengagungkan Kristus di dalam segala hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita tetap bertahan di dalam zaman ini? Kita perlu bertekun. Kita perlu bertekun, saudara. Dari cerita Hotel Nishimaya Onsen Keikan tadi, kita tahu bahwa seiring berubahnya waktu dan bertambah majunya zaman, banyak hal yang mereka perlu pertanyakan. Apakah masih cocok saya menggunakan prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3? Apakah ada hal yang perlu saya rubah? Tetapi karena ketekunannya untuk terus memegang 3 prinsip inilah yang membuat mereka berbeda dengan yang lain dan tidak tergerus oleh waktu. Oh, kita tahu sekali hal ini, bukan saudara-saudara, tentang ketekunan ini. Kita tahu bahwa untuk bisnis bisa berhasil, kita perlu tekun. Kita tahu. Kita tahu untuk seorang olahragawan bisa berhasil, dia perlu berlatih gerakan yang sama terus-menerus sampai dia sempurna di dalam gerakan itu. Dan dia menonjol melampaui yang lain. Dia perlu bertekun. Dalam hal-hal besar perlu bertekun untuk memperoleh nilai yang baik, berhasil dalam studi. Kita perlu bertekun. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Hal-hal besar perlu bertekun. Tetapi sesungguhnya dalam hal kecil pun kita perlu bertekun. Anak belajar jalan perlu bertekun, saudara. Dulu waktu kita belajar sepeda, bukankah kita juga perlu bertekun? Saudara-saudara, kita tahu ini. Tetapi seringkali orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan lupa kata tekun ini. Bertekun untuk terus meninggikan Tuhan. Kadang-kadang lupa, kita lebih memilih untuk mengambil jalan pintas, saudara-saudara. Sesungguhnya bertekun juga dibutuhkan di dalam ikut Tuhan. Orang-orang Kristen yang lupa akan pentingnya bertekun dalam ikut Tuhan. Ketika dia menemui masalah, dia akan berkata, Tuhan, hidupku kok susah banget sih? Tuhan, kenapa aku harus sakit seperti ini? Tuhan, sembuhkan aku. Kalau Tuhan gak sembuhkan, artinya Tuhan gak sayang. Artinya Tuhan gak ada. Artinya Tuhan tidak maha kuasa. Atau Tuhan pulihkan kondisi ekonomiku, Tuhan pulihkan kondisi keluargaku. Kalau Tuhan tidak pulihkan, artinya Tuhan tidak maha kuasa, Tuhan tidak sayang sama aku. Saudara-saudara, ikut Tuhan jadi orang yang tidak tekun. Menjadi orang yang tidak bisa bertekun lagi, lupa bahwa ketekunan adalah satu hal yang perlu kita lakukan di dalam ikut Tuhan juga. Orang yang ikut Tuhan jadi lebih memanfaatkan Tuhan. Jadi cenderung memanfaatkan Tuhan karena tidak mau bertekun. Karena menjadi orang Kristen yang tidak mau bertekun. Bagaimana bisa hidup kita layak di hadapan Tuhan bila kita konsepnya ikut Tuhan adalah untuk memanfaatkan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca sepanjang Alkitab, kita akan menemukan orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang hidupnya bertekun ikut Tuhan. Ambil contoh yang paling terkenal di dalam Alkitab, yang Tuhan puji, adalah Henoh. Henoh dikatakan di dalam Alkitab adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan sekian tahun, sekian waktu, sehingga ia tidak ditemukan lagi karena sudah diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara, mudahkah bagi Henokh untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Habel, Nuh, Yakub, apa yang mereka lakukan ketika mereka mau bertemu dengan Tuhan? Mereka harus mendirikan mezbah. Untuk berdoa kepada Tuhan, Habel perlu mendirikan mezbah. Untuk berelasi dengan Tuhan, Nuh begitu keluar dari bahtera Nuh, dia langsung mendirikan mezbah. Yakub, begitu Tuhan menyatakan dirinya di Betel, dia mendirikan mezbah. Ayub setiap pagi mendirikan mezbah untuk berelasi bersama Tuhan. Henokh disebut sebagai orang yang berjalan bersama Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan.
Maka secara wajar kita bisa simpulkan bahwa dari waktu ke waktu secara berkala, tidak ada hal lain yang dipikirkan oleh Henokh selain mendirikan mezbah dan memberikan korban persembahan untuk berdoa kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini di dalam Tuhan Yesus, kita yang telah percaya kepadanya tidak perlu lagi mendirikan mezbah untuk bisa melekat hati kepada Tuhan, untuk bisa bertekun meninggikan Kristus dalam hidup kita. Begitu kita menemui kesulitan, begitu kita menemui tantangan, begitu kita harus ambil keputusan. Karena menjadi manusia berarti harus mengambil keputusan setiap saat. Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan tanpa perlu repot-repot mendirikan mezbah. Saudara-saudara, di dalam Kristus Dia telah membuka jalan itu bagi kita untuk selama-lamanya bisa langsung masuk menemui Allah Bapa. Kita bisa langsung saat itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin meninggikan Engkau. Dalam pekerjaanku, godaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku tergiur sekali dengan semua reward, dengan semua penghargaan, dengan semua apa yang akan aku bisa peroleh. Tetapi aku mau meninggikan Engkau. Tuhan, di dalam aku mendidik anakku, aku juga mau Tuhan meninggikan Engkau. Mudah sekali bagiku untuk bergantung kepada diriku sendiri, caraku, cara orang tuaku membesarkanku, atau ilmu-ilmu lain yang aku peroleh dari luaran sana untuk membesarkan, mendidik anak. Tetapi aku mau meninggikan Engkau. Tuhan, ketika aku memulai usaha, ketika aku mengatur karyawanku, ketika aku mengatur usahaku, aku mau meninggikan Engkau. Mudah sekali bagiku untuk jatuh di dalam karakter, sifat si aku yang lama dan tidak meninggikan Engkau. Saudara-saudara, di tempat ini saya tidak muluk-muluk mengajak kita untuk meminta kepada Tuhan punya hadiah, reward seperti yang didapatkan oleh Henokh. Tidak ada lagi di dalam dunia karena diangkat bersama dengan Tuhan. Tetapi saya mengajak kita bertekun untuk apa? Untuk satu hal yang perkataan, untuk satu hal perkataan Tuhan, yaitu tuh, hai hambaku yang setia dan baik, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hanya satu kerinduan kita ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita bertekun meninggikan Tuhan dalam segala hal, yaitu Tuhan berkenan atas hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang meninggikan Tuhan di dalam hidupnya, hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka berbuah. Saudara-saudara, di dalam segala tantangan yang dihadapi oleh para tokoh-tokoh Alkitab, mereka tetap setia mengambil jalan yang tidak mudah dengan bertekun meninggikan Tuhan daripada berkompromi. Yusuf adalah seorang hamba Tuhan yang bertekad dalam hidupnya meninggikan Tuhan. Sehingga entah itu dia digoda, entah itu dia difitnah, dia melakukan yang terbaik di dalam rumahnya, di dalam rumah tuannya. Ketika dia dilupakan oleh orang, dia melakukan yang di dalam penjara, dia melakukan yang terbaik meninggikan Tuhan. Sehingga pekerjaannya menjadi sangat baik hasilnya dimanapun dia berada. Begitu pula bukan dengan Daniel. Di dalam masa di dalam posisinya sebagai seorang pejabat, saudara, banyak orang mengancamnya karena kesalehan hidupnya. Tetapi dia bertekad untuk meninggikan Tuhan. Maka ia bisa bertahan selama 4 dinasti dan terbukti menjadi orang yang terbaik dalam pekerjaannya dan meninggikan Tuhan. Saudara-saudara, begitu pula dengan Nuh. Dia harus bertekun meninggikan Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, perintah Tuhan selama 120 tahun. Perhitungan tahun di dalam hidup Nuh sama dengan perhitungan tahun di dalam hidup kita, saudara. 1 tahun 365 hari, masih sama. Dan selama 120 tahun kali 365 hari,
Hari demi hari, waktu demi waktu, dia harus bertekun terus-menerus meninggikan Tuhan, bikin bahtera, tidak mempertanyakan Tuhan, tidak mendebat Tuhan. Dia mengajak keluarganya melakukan pekerjaan untuk taat kepada Tuhan, dan ia berkenan kepada Tuhan, membuahkan hasil. Orang-orang yang disebut sebagai orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan bukan orang yang tanpa masalah, bukan orang yang tanpa godaan, bukan orang yang tanpa kekecewaan dalam hidupnya, saudara-saudara. Tetapi adalah mereka yang hatinya melekat kepada Tuhan dan kerinduannya hanya satu. Aku mau meninggikan Tuhan, itu saja. Dan aku mau bertekun melakukannya. Saudara, hari ini ketekunan menjadi satu hal yang langka kita dapatkan. Segala sesuatu berjalan dengan cepat, riset harus cepat, hasil harus cepat ada, data harus cepat keluar, masalah harus cepat selesai. Sehingga pada akhirnya kita lupa apa sebenarnya tujuan Tuhan memberikan atau mengizinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan itu. Itu untuk membentuk kita, untuk mendewasakan kita, tidak menjadi orang Kristen yang cengeng, tidak menjadi orang Kristen yang lemah, tetapi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang mampu bertahan di dalam zaman ini. Orang Kristen yang inilah, orang Kristen yang dewasalah, yang disebut sebagai orang Kristen yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Maukah kita bertekun, saudara-saudara sekalian? Kita punya teladan yang sempurna, saudara-saudara yang terkasih. Teladan kita yang sempurna adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam berbagai hal, hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil dalam pemandangan kita, terus tekun untuk menyelesaikan dengan satu tujuan, menyelesaikan kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Dalam kehendak Bapa yang telah diberikan untuk dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan dengan setia menyelesaikannya. Ketika iblis mencobainya dengan menyuruhnya menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, karena iblis mengutip firman Tuhan berkata akan ada malaikat Tuhan yang menatang kakimu sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Tuhan tidak melakukannya. Ketika Tuhan dicobai oleh orang-orang yang menyalibkan dia, turunlah dari kayu salib, selamatkan dirimu, selamatkan kami juga. Tuhan tidak melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Tuhan kita bertekun di dalam segala hal, saudara-saudara. Dan ini menjadi teladan buat kita. Dan sekaligus menjadi kekuatan bagi kita untuk hidup, bertekun, meninggikan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, orang ini bernama Desmond Doss. Desmond Doss adalah seorang Kristen yang percaya kepada otoritas firman Tuhan. Dia percaya bahwa seluruh Alkitab, sepanjang isi Alkitab adalah firman Tuhan. Maka ketika negaranya di dalam peperangan dengan negara Jepang, dia merasa bahwa Tuhan memanggil dia untuk mengabdi kepada negara, tetapi dengan tetap meninggikan Kristus dalam hidupnya. Maka ia masuk ke dalam camp pelatihan untuk menjadi tentara yang nantinya akan diterjunkan di dalam peperangan Okinawa. Desmond Doss, dia berpegang teguh kepada prinsip firman Tuhan. Dia bilang, Alkitab berkata bahwa tidak boleh membunuh. Maka saya tidak akan mau membunuh. Lalu atasannya bertanya, untuk apa kamu join ke dalam ketentaraan, menjadi prajurit yang di dalam medan perang, yang berperang di dalam medan perang, tapi nggak bawa senjata? Dia bilang, saya akan mengabdi. Desmond berkata, saya akan mengabdi dengan ilmu kedokteran. Saya akan menjadi tenaga medis di dalam peperangan itu. Sehingga caraku berperang adalah ketika orang lain memakai senapan, memakai senjata untuk mengambil nyawa orang, mengambil kemenangan, aku akan sebaliknya, aku akan dengan cara mengobati mereka yang terluka dan memperoleh kemenangan dengan cara itu. Saudara-saudara, tentu saja apa yang dia sampaikan ini akhirnya menjadi banyak cercaan, mendapat banyak cercaan, mendapat banyak cibiran, mendapat banyak olokan, karena dia mempertahankan imannya.
Dia terancam tidak bisa diluluskan di dalam kamp pelatihan itu dan tidak bisa diterjunkan atau diutus ke dalam medan perang. Saudara-saudara, dia bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa harus seperti ini? Bukankah aku di dalam perjalanan untuk ikut Engkau? Bukankah aku sedang di dalam perjalanan untuk meninggikan nama-Mu? Mengapa harus begini? Dan ada yang lain lagi merasa bahwa kamu sok suci, si Desmond sok suci. Apakah hanya kita orang berdosa yang mengambil nyawa orang, lalu dia yang menyelamatkan nyawa orang disebut sebagai orang suci, lalu kami disebut sebagai orang berdosa. Dia sok suci, maka malam-malam waktu dia di dalam camp ketentaraan, waktu dia tidur, dia digebukin rame-rame saudara, sampai dia babak belur. Orang-orang bilang, gara-gara kamu sok suci, maka kita disuruh lari 40 km lebih. Gara-gara kamu sok suci dan tidak bisa menyelesaikan latihan. Salah satu persyaratan latihan adalah latihan memegang senjata. Gara-gara kamu tidak mau pegang senjata, maka kami disuruh push up tambahan sebagai hukuman. Dia digebukin rame-rame sama teman-temannya supaya dia bisa menyerah di dalam perjalanan untuk mengabdi kepada negara. Saudara-saudara, singkat cerita, Tuhan mulai satu-satu buka jalan bagi dia. Untuk akhirnya dia bisa masuk ke dalam medan perang. Di mata manusia ini satu hal yang sangat bodoh sekali. Tetapi dia yakin dengan firman Tuhan. Dia yakin bahwa dia mau meninggikan Kristus di dalam hidupnya. Dia tidak mau dengan alasan apapun untuk melanggar prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Dia masuk ke dalam medan perang yang dikenal sebagai peperangan Okinawa. Di sana dia menyelamatkan banyak prajurit, dia mengobati banyak prajurit yang terluka di dalam medan perang, saudara-saudara. Satu ketika, imannya diuji begitu rupa, karena teman dekatnya itu kena tembakan dan mati. Dia tidak, dengan segala pengetahuan medisnya, dia tidak sanggup menyelamatkan temannya di dalam ambang kematian. Hal itu membuat dia bingung, mempertanyakan Tuhan, aku sudah berjalan sekian jauh, sampai saat ini, sudah ada di medan perang, kenapa Tuhan justru ambil teman yang aku cintai? Teman yang aku kasihi, teman seperjuanganku, sama-sama jadi tentara di dalam peperangan itu. Kenapa Tuhan? Dia berada di dalam titik terendah hidupnya untuk selama ini dia kuat untuk bilang, aku terus meninggikan Tuhan, aku terus meninggikan Tuhan. Tetapi ketika teman seperjuangannya diambil oleh Tuhan, dia hancur, saudara. Tapi ketika dia berdoa seperti itu kepada Tuhan, Tuhan membuat ia mendengarkan satu rintihan jeritan dari tumpukan mayat-mayat yang sudah bertebaran di medan perang itu. Ada yang berkata, tolong aku, tolong aku. Dia mulai kembali memakai topinya, topi tentaranya, dan dia berkata kepada Tuhan, oke Tuhan, aku taat. Oke Tuhan, aku taat. Waktu itu dari pihak Amerika sudah banyak sekali kehilangan tentara sehingga mereka meninggalkan medan perang itu. Desmond Doss mendengarkan suara satu demi satu, menjadi banyak sekali suara yang bermunculan untuk ia selamatkan, sehingga ia tidak sadar kalau ternyata teman-teman satu grupnya, teman-teman satu kompinya itu sudah meninggalkan medan perang. Dia mulai satu-satu menyelamatkan orang. Di depan tentara Jepang yang masih berjaya karena memenangkan peperangan. Saudara-saudara, singkat cerita, Desmond Doss menyelamatkan 75 orang. Dia kembali ke Amerika dengan selamat. Menikahi kekasihnya, pujaan hatinya. Dia hidup sampai 87 tahun, meninggal tahun 2006. Sepanjang hidupnya, dia meninggikan Kristus. Dan semenjak kasus Desmond Doss ini,
pemerintah mulai memberikan izin kepada setiap tenaga medis yang dengan kesadarannya sendiri tidak mau memanggul senjata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari hidupnya, dia menyatakan, dia menyaksikan orang-orang yang hidupnya mau meninggikan Tuhan, tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Dia menyaksikan bahwa perjalanan untuk meninggikan Tuhan bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi karena kuasa Tuhan, karena kekuatan daripada Tuhan. Saudara-saudara, Desmond Doss telah membuktikan bahwa firman Tuhan yang mengatakan apa yang bodoh dari Allah mempermalukan yang hikmat, yang paling berhikmat dari dunia. Apa yang lemah dari Allah mempermalukan yang kuat dari dunia. Saudara-saudara, bila kita perhatikan di dalam firman Tuhan berkata, ayat yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara-saudara, ayat ini kita bisa terjemahkan. Ada seorang pelajar firman Tuhan yang menerjemahkan ayat ini begini. Ketika kamu meninggikan Tuhan, ketika kamu mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, maka akan ada kekuatan Allah yang melampaui segala kekuatan yang bisa kita bayangkan. Itu ada di dalam diri kita, menopang kita untuk terus meninggikan Kristus dan untuk memuliakan Allah, hidup berkenan di hadapannya. Saudara-saudara, maukah Anda mengalami kekuatan ini? Maukah Anda hidup berkenan di hadapan Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu? Maukah Anda berkenan kepadanya? Kiranya hari ini Tuhan menolong kita, meneladani Tuhan Yesus, bertekun menggenapkan kehendak Allah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberi kepada kita kekuatan, supaya kita sanggup meninggikan Kristus di atas segala-galanya, melampaui segala sesuatu yang menjadi godaan dalam dunia ini, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Maukah Anda? Maukah kita? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk teladan iman dari tokoh-tokoh iman yang Tuhan telah nyatakan kepada kami melalui firman-Mu di dalam Alkitab. Terima kasih untuk mereka yang Tuhan izinkan mengalami kesulitan, tetapi yang Tuhan kuatkan di dalam perjalanan ikut Tuhan. Mereka tidak gentar, mereka tidak goyah, mereka terus bertekad meninggikan Tuhan, karena mereka mau hidup coram Deo di hadapan Tuhan. Kali ini giliran kami yang masih Tuhan izinkan hidup dalam dunia. Kami tahu kami harus meninggikan Engkau dalam hidup kami. Kami hanya punya dua pilihan, Tuhan. Meninggikan Engkau atau meninggikan diri sendiri dan dunia ini. Ajar kami untuk memilih Engkau melampaui segala sesuatu, sehingga hidup kami berkenan. Dan Engkau berkata, masuklah hai anakku yang setia. Masuklah hai hambaku yang setia. Turutlah di dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Ini menjadi kerinduan, ini menjadi doa kami bersama di hadapan-Mu ya Tuhan. Genapkanlah ini. Tambahkan kekuatan, tambahkan iman kepada kami yang lemah ini. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, biarlah kita hidup untuk berkenan kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk persekutuan doa, kebaktian doa pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima segala ibadah yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan di dalam perjalanan salib ini menuju ke sorga. Ya Tuhan, dan kiranya kami diberikan kekuatan selalu untuk meninggikan Engkau dalam hidup kami. Ketika kami kembali ke dalam lingkungan hidup kami, ketika kami kembali kepada kehidupan kami setiap hari, kami ingin membawa serta berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.